Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasi Syahidu. Masih tentang tutorial Oktav untuk pemula. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara memanggil suatu data atau loading suatu data. Ya. Nah, pada contoh kali ini kita akan mencoba memanggil data yang berekstensi .mat, .csv, .dat, dan .xlsx. Nah, ini adalah file Excel. Ya. Nah, saya jelaskan dulu untuk file pertama, yang .mat ini adalah file yang ekstensinya sama dengan file milik MATLAB. Jadi semua file milik MATLAB yang berekstensi .mat itu nanti bisa dibaca oleh Oktav. Nah, adapun CSV itu adalah file yang comma delimited, ya. Kemudian untuk yang .dat ini juga serupa ya dengan data yang berekstensi .mat. Jadi bisa dibentuk juga dari MATLAB, ya. Dan Oktav pun bisa membentuk data ini. Nah, adapun yang terakhir, tentunya ini adalah sudah kita kenal, ini adalah data untuk ekstensi file Excel. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan loading data tersebut? Jadi, pada Oktav memang sudah disediakan fungsi I/O ya, input output, yang sudah tersimpan dalam satu paket library yang nanti bisa kita panggil. Cuman umumnya pada paket library tersebut itu jika kita mau membuka file yang ekstensinya seperti file Excel dan lain sebagainya. Adapun yang juga ekstensinya .mat, kemudian .dat itu bisa langsung kita menggunakan fungsi load. Nah, kita mulai panggil dulu yang fungsi file .mat yang ekstensi .mat dan ekstensi .dat. Caranya gampang, itu dengan cara mengetikkan load, kemudian tanda petik, panggil nama filenya berikut dengan ekstensinya. Ya, load a.mat. Ya. Maka di sini pada workspace-nya kita bisa memperoleh variabel a berikut dengan nilai yang ada di dalamnya. Jadi variabel a dia merupakan kelas double dengan ukurannya 100 kali 100 dan nilainya seperti ini. Untuk lebih jelas tentang nilainya kita bisa klik. Ya. Maka di sini bisa kita lihat matriks berukuran 100 kali 100 dengan nilainya seperti ini. Ya. Oke, 100 kali 100. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin memanggil data yang berekstensi .dat? Ini sama saja caranya. Itu kita ketik load, kemudian kita panggil namanya seperti ini. Ya, di sini tadinya hanya ada satu variabel ya, variabel a pada workspace. Kemudian setelah kita memanggil atau loading data contoh .dat, kita memperoleh tambahan variabel yaitu variabel d, b, dan variabel c. Di sini ukurannya berbeda-beda. B ukurannya 100 kali 1000, sementara C ukurannya 1000 kali 100. Ya. Nilainya juga bisa kita lihat dengan mengklik dua kali value di sini. Ini adalah untuk variabel B, sementara untuk variabel C, nah ini dia. Ya. Ini memang kalau kita memanggil data yang sudah dibentuk oleh MATLAB ataupun Oktav, itu memang lebih gampang. Nah, beda lagi jika kita akan memanggil data yang ekstensinya seperti di sini .csv dan .excel untuk Excel ya. Nah, ini kita butuh memanggil dulu paket IO-nya. Ya. Jadi kemarin di pertemuan
sebelumnya udah dibahas bahwasanya di dalam Octave itu ada paket yang sudah terintegrasi dan bisa kita cek dengan menggunakan perintah package list, maka semuanya di sini akan ditampilkan paket-paket yang sudah terinstall. Nah, adapun untuk memanggil kedua ini kita hanya perlu memanggil paket IO tadi ya, dengan cara load package pkg load IO, maka di sini dia akan memanggil library IO ya. Nah, lalu sekarang kita coba untuk membuka file contoh.csv dan contoh xlsx. Ini isinya sama ya. Jadi jika kita lihat sebenarnya ini isinya seperti ini. Ini dia ada ID-nya atau nomornya, ada 6 orang, kemudian namanya, kemudian jenis kelaminnya, umur, berat, dan tinggi. Baik, kita coba load data yang .csv dulu. Jadi untuk mendapatkan data CSV itu kita menggunakan fungsi CSV read namanya. Kemudian bisa kita panggil namanya contoh.csv. Oke, jangan lupa taruh titik koma ya. Jadi di sini data CSV, maka kita menggunakan CSV read, kemudian panggil namanya dan tentunya jangan lupa ekstensinya ada di dalam tanda petik 1. Ya. Nah, jadi kita peroleh di sini untuk data CSV itu dia clause-nya double, kemudian ukurannya 7x6 dan ini adalah nilainya. Ya. Bisa kita lihat. Ya. Yang lain kita tutup dulu. Jadi ini adalah nilai dari data CSV tadi. Nanti kita coba bandingkan dengan data yang Excel ya. Oke. Kemudian kita coba panggil data Excel. Untuk data Excel itu kita menggunakan fungsi XLS read. Ya. Ini sama juga. Contoh dot ekstensinya harus tepat ya. Seperti ini. Titik koma. Ya. Maka di sini kita peroleh juga nilai data Excel. Nah, kita lihat ada perbedaan di sini ya. Nah, di sini kita lihat perbedaan bahwasanya untuk data CSV itu ukurannya 7x6. Ya, sementara untuk data Excel itu 6x6. Jika kita buka coba. Jadi memang di sini ada perbedaan ya, perbedaan variabel yang dibaca ketika kita meload masing-masing data. Jadi ini supaya kita bisa lebih hati-hati lagi nanti ke depannya dan bisa lebih mengenali ketika memanggil ekstensi data yang berbeda. Nah, untuk yang data CSV, di sini kita peroleh nilai pada baris paling atas itu 0 semua. Di mana 0 semua, nilai 0 semua ini atau yang bernilai 0, ini sebenarnya adalah jika kita bandingkan dengan data baru, data aslinya, itu adalah nilai data yang bersifat karakter atau string. Ya. Dia bersifat string. Jadi pada CSV semua dibaca, ya, semuanya dibaca, akan tetapi diberikan nilai 0. Nah, berbeda pada data Excel, itu untuk headernya memang dia tidak baca, sehingga langsung mulai dari 1 sampai dengan 6. Kemudian yang bernilai karakter atau string itu dijadikan none, ya, atau not a number. Artinya memang data tersebut bukanlah data numerik, akan tetapi data selain numerik. Nah,
Jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi di sini perbedaannya jika kita menggunakan data CSV dan juga data Excel. Ya. Memang akan lebih baik jika kita mengatur dulu ya, data yang kita akan masukkan. Kalau misalkan kita tadinya melakukan tabulasi datanya menggunakan Excel, kemudian kita menyimpannya dengan ekstensi CSV atau ekstensi Excel. Adapun lebih jauh, memang pada library IO ini itu bisa kita temukan juga cara membuka file-file dengan ekstensi yang lain. Ya, tapi umumnya memang kita lebih senang atau lebih mudah ketika melakukan tabulasi data menggunakan bantuan Excel. Ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.